Halo, Shalom Pak Kaji. Halo, Pak Andi, selamat pagi. Sehat-sehat ya, Pak. Selamat pagi, puji Tuhan. Masih diberi kesempatan hidup. Amin. Baik, kita buka dalam doa ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah menyediakan segala-galanya bagi kami. Menyediakan anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang disalib bagi kami, menyediakan Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya, menyediakan firman yang kami boleh terus pelajari dalam hidup kami tak habis-habisnya, yang menyediakan gereja sehingga kami juga boleh terus uh, bersekutu dengan saudara-saudara seiman dan bertumbuh bersama dalam anugerah. Terima kasih untuk semua perlengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kami dan juga hari ini. Terima kasih untuk buku dari John Owen yang Tuhan sudah memimpin hambamu untuk uh, memperlengkapi kami semua melalui buku-bukunya. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami dan rekan-rekan yang sudah bergabung baik di Zoom, di YouTube, di aplikasi Radio Beda maupun di website. Tuhan memberkati semua peralatan peralatan ini untuk pelebaran misi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjut aja belajar pencobaan ya. Ini sudah luar biasa sekali. Ini sesi yang ke 170 ya, 170 kali seminggu sekali, 170 kali. Ya, kalau dibagi 1 tahun 52 minggu ya. 52 minggu. 52 minggu berarti 3 tahun lebih. 1 tahun lebih, Pak. Iya, 3 tahun lebih membahas pencobaan. Baik, langsung saya share bahannya. Ya, ini kalimat terakhir yang kita baca. Dunia ini penuh dengan pencobaan dan ajaran sesat. Ada sejumlah orang bodoh yang nampak yakin, ada sejumlah orang bodoh yang nampak yakin bahwa mereka tak akan jatuh dalam hal ini sekalipun setiap orang lainnya jatuh. Janganlah seperti mereka. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Roma 11 ayat 20 dan 1 Korintus 10 ayat 12. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Peristiwa kejatuhan ini bukan suatu hal yang asing ya. Barusan juga cukup viral ada berita jatuhan dari seorang hamba Tuhan. Siapapun bisa jatuh, termasuk saudara dan saya. Kita mungkin sudah terlalu terbiasa dengan
membahas firman sehingga ya membahas firman itu hanya sebagai dianggap minum kopi aja. Ya, kita santai sambil ngopi, yaitu santai sambil bahas firman. Ya, jadi tidak ada suatu apa ya, suatu kewaspadaan, ke- kehati-hatian gitu ya, karena tidak menyadari bahwa semua ini sedang ada singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam mangsanya. Nah, itulah. Jadi orang Kristen itu bukan santai, enak, ya, enggak, enggak ada, ya, enggak ada tantangan, enggak ada kesulitan, semua mulus, baik-baik. Hati-hati, itu kondisi mulus, baik-baik, enak, nyaman, itu sudah suatu pencobaan bagi Anda. Ya, nah, peristiwa kejatuhan dari anak-anak Tuhan itu sudah di Alkitab sudah bukan rahasia lagi, sudah istilahnya enggak kaget gitu. Tapi kita hari ini sering kaget ya kalau dengar, wah, hamba Tuhan A itu jatuh dalam dosa, oh, hamba Tuhan B jatuh dalam dosa, wah, kaget kaget. Nah, padahal di Alkitab sudah banyak contoh-contoh orang yang jatuh dalam dosa, bukan hal yang baru. Itu enggak usah kaget. Maksudnya, loh kok aneh? Kok bisa jatuh loh? Bukan aneh. Semua bisa jatuh, termasuk saudara dan saya. Karena itu kita perlu saling mendoakan, ya. Hamba Tuhan juga perlu didoakan. Saudara jangan pikir hamba Tuhan itu steril terhadap dosa. Lalu sudah apa kelas dewa, ya, sudah tingkat dewa ini. Tidak perlu didoakan lagi karena sudah amat sangat kuat imannya. Waduh, itu justru bahaya besar. Ya, karena merasa dirinya kuat. Tidak perlu didoakan. Waduh, mengerikan. Lalu ya saya lihat tuh banyak orang-orang yang menyombongkan. Saya tidak pernah jatuh dalam hal wanita. Jangan sombong ya. Jangan memamer-mamerkan kemampuanmu untuk unggul dalam misalnya, wah, saya sedikit pun tidak ada pikiran berzina. Ya, saya steril terhadap dosa. Mengerikan banget. Ya, itu orang ngomong kayak gitu itu sebetulnya orang sudah jatuh dalam dosa. Ya, nggak sadar kan? Kalau kita dengar orang ngomong kayak gitu itu orang itu sedang jatuh dalam dosa. Dosa apa? Halo? Sombong. Iya, iya. Saya tidak tersentuh sama sekali dengan ah, hal ecek-ecek itu, murahan itu. Nah, dia sedang tergoda dengan dosa tingkat tinggi. Dia tidak mau dosa murahan, dia sedang jatuh dalam dosa tingkat tinggi, dosa kesombongan. Tapi sebetulnya kesombongan itu bukan masalah tingkat tinggi, tingkat rendah. Semua orang itu sombong, ya termasuk saudara dan saya, ya kan? Saya bisa ngomong-ngomong gini dengan sombong juga saya. Merasa diri saya lebih baik dari orang-orang yang jatuh. Ya. Itu saya sendiri sedang jatuh. Jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam penghakiman, jatuh merasa diri lebih baik dari orang lain. Ya,
merasa diri lebih saleh, ya, lebih dekat sama Tuhan. Waduh, kesimpulannya apa? Nggak ada orang nggak sombong. Nah, ini saya sudah beberapa kali ya kasih filosofi tentang kesombongan. Oke, jadi kalau begitu, jadi bagaimana? Apakah kita ya udah, emang semua orang sombong ya, mari kita sombong terus. Ya enggak. Kalau sudah sadar ya jangan, kalau saya pakai istilah itu biasanya jangan disuburkan, ya, jangan disuburkan. Ya kita sudah sadar kita sombong, kita semua punya bakat sombong, tapi jangan disuburkan. Disuburkan itu ya makin dikembangkan kesombongannya, makin diberi fasilitas untuk makin sombong ya, makin hebat, makin luar biasa. Itu hati-hati, itu jebakan setan itu. Anda itu makin membangga-banggakan diri. Wah, misalnya, tambah sukses. Wah, tambah besar ya karyanya. Wah, dipuji-puji orang. Wah, dilihat orang sebagai, wah, ini tingkat dewa ya. Sombongnya itu sudah makin lama makin progresif ya tuh. Eh, Kita sering kali dengar progressive sanctification. Ini progresif kesombongan. Ya, makin lama makin sombong, makin lama makin mengunggul-unggulkan diri, membangga-banggakan prestasi, membangga-banggakan cinta Tuhan. Ya, saya ini loh orang yang tidak pernah absen dalam persekutuan doa. Waduh, ya hebat. Orang-orang seperti itu memang kita salut. Ya, rajin, tak pernah absen. Tapi tidak usah membanggakan diri lah. Ya, saya selalu pakai pola paradoks. Ya, paradoks itu adalah Anda makin mendekatkan diri kepada Allah. Anda makin menyadari ketidaklayakan Anda di hadapan Tuhan. Jadi orang yang rajin berdoa kan sebetulnya makin dekat sama Tuhan kan. Orang rajin yang berdoa. Dia tidak akan membanggakan kerajinannya berdoa. Karena setiap kali dia di dalam berdoa, dia berhadapan dengan Tuhan. Dia sadar dirinya bukan apa-apa di hadapan Allah. Dan Tuhan memang punya berkehendak untuk menghancurkan keakuan Anda. Tentunya progresif juga. Progresifnya itu progresif menuju pada kehancuran. Ya, Tuhan memberi kita anugerah bukan untuk kita menyombongkan anugerah itu, tapi Tuhan memberi kita anugerah untuk menyadari bahwa kita ini miskin, nggak ada punya apa-apa. Nah, itu yang disebut dengan paradoks. Ya, di dalam kekayaan anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita, makin menyadarkan kemiskinan rohani kita di hadapan Allah. Nah, itu suatu kebenaran yang paradoks. Ya, yang saudara dan saya seharusnya setiap saat menyadari kebenaran-kebenaran seperti ini. Jangan jadi arogan. Jangan seperti kacang lupa kulit. Jangan lupa diri. Ya, itu. Ya, mari kita terus menjalani hidup ini dengan waspada terhadap
dosa kesombongan. Oke, lanjut. Silakan ada yang mau bacakan buat kita. Ya, Pak Andi. Jika kita bijaksana, maka kita tidak akan percaya pada diri sendiri, melainkan menaruh segala kepercayaan kita kepada kuasa pemeliharaan Allah. Yes. Ya, saya itu kalau dengar kalimat-kalimat seperti ini itu saya itu selalu tersentuh ya, tersentuh, terharu. Ya, karena apa? Ya, diingatkan terus kita itu. Ya, jadi kalau kita itu dikatakan bijaksana, ya, bijak bukan bijak sini ya, bijaksana, bijak sini itu bijaksana, bijak sini itu bijaknya duniawi ya. Kalau bijaksana, bijaknya Allah ya. Maka kita tidak akan percaya pada diri sendiri. Kenapa? Ya karena dengan kita itu kesadaran kita bahwa apa ini, bahwa begitu saya makin dekat dengan Allah itu makin menyadarkan saya bahwa saya tidak bisa saya mengandalkan diri saya sendiri. Kenapa? Kalau saya mengandalkan diri saya sendiri, ya ambruk pasti, hancur lebur, rusak, berantakan. Itulah kalau mau mengandalkan. Ya, contoh-contoh Alkitab itu sudah sangat banyak. Kalau orang mulai menonjolkan diri, melupakan Tuhan, Tuhan hajar. Ya, paling jelas itu ya bangsa Israel. Tuhan hajar. Ya, jadi yang benar bagaimana? Bukan percaya diri sendiri. Jadi ajaran mengenai confidence, ya, ya sebetulnya tidak salah confidence itu. Tapi confidence itu kalau kebablasan yaitu melupakan Tuhan, mengandalkan si aku. Aku yang hebat, aku yang luar biasa, aku yang memulai. Nah, tapi bukan itu yang diproses. Yang diproses adalah menaruh segala kepercayaan kita kepada kuasa pemeliharaan Allah. Ini jawaban yang wah sudah istilahnya final lah ya, jawaban yang final untuk kita menjalani hidup itu yaitu menaruh segala kepercayaan kita kepada kuasa pemeliharaan. Jadi tidak ada andalan dari diri kita sendiri itu tidak ada. Hancur-hancur. Kalau Anda mau mengandalkan diri sendiri itu hancur hasilnya. Hancurnya itu tanda petik ya. Hancurnya bukan terus bangkrut, terus apa keluarga berantakan. Belum tentu seperti itu. Saya katakan belum tentu ya, ya bisa seperti itu, tapi tidak selalu seperti itu. Tapi ada yang justru mengerikan. Kehancuran itu ya kita bisa makin sukses dan makin merasa ini hasil pekerjaanku. Itu kehancuran, saudara. Kehancuran karena kesombongan. Nah, jadi yang dimaksud hancur ini juga dari sisi kalau positif, kehancuran keakuan. Itu kalau dari sisi yang positif ya, yang seturut dengan yang Tuhan mau.
kehancuran keakuan kita. Supaya apa? Kita sadar, aku ini bukan apa-apa. Ini spirit reform klasik, saudara ya. Kalau saudara mungkin nanya, kok bolak-balik Pak Andi ini bilang reform klasik, maksudnya apa Pak reform klasik? Ya ini, ya, reform klasik itu mengajarkan Anda dan saya itu I am nothing, tanpa pemeliharaan Allah, aku nothing. Nah, mungkin kalau saya tanya lah, kalau reform tidak klasik bagaimana? Saya saya nggak bisa menjudge ya, tapi cukup nampak orang-orang reform yang wah mengandalkan kehebatan prestasinya, ya, menyombongkan karya-karyanya, ya, merasa ini adalah hasil aku, hasil kerja kerasku, ya, hati-hati. Makanya perlu ada penekanan reform klasik ini supaya supaya kita ini jelas, arahnya kita jelas, yaitu kehancuran diri, ya, kehancuran keakuan. Kehancuran ini yang kalau kehancuran keakuan, kehancuran diri itu pekerjaan ilahi. Tapi kalau kehancuran dari pekerjaan setan, itu adalah pokoknya intinya setan mau saudara dan saya jauh dari Allah, itu kehancuran. Makin menjauh dari Allah, makin tidak mengandalkan Allah, makin menyombongkan diri, makin tidak mempedulikan Allah. Tapi bisa juga hancur, hancur beneran dalam arti hidupnya rusak, kacau balau, ya, batu sandungan. Nah, karena apa? Karena iblis yang menipu dan menjebak. Lalu merasa, wah saya berarti, I am not nothing, I am something. Wah, ya ada betulnya something kalau di dalam anugerah Allah. Tuhan mau pakai Anda. Anda yang nothing menjadi something, tapi itu karena anugerahnya. Bukan karena Anda hebat dan Anda luar biasa. Kemarin kita sudah bahas ya, Pak Ferry yang merefleksikan apa tindakan-tindakan Kristus yang mempercayakan pelayanan kepada murid-muridnya sebagai penerus. Tapi mereka itu tidak bisa diandalkan secara manusia, murid-murid Kristus itu. Oh, mereka banyak pengecut-pengecut. Mereka lari semua waktu Kristus disalib. Tidak ada yang berani membela. Hanya Petrus saja waktu itu. Tuhan Yesus sempat ditangkap. Wah, gayanya nyabut pedang. Potong telinga. Ya, gayanya gitu loh. Tapi habis gitu, waduh, ketakutan. Saya ditanya perempuan, ya ketakutan. Oh, bukan, bukan, saya bukan muridnya. Ya itulah manusia ya. Sekali lagi kita jangan menghina Petrus. Karena gambaran Petrus itu gambaran Anda dan saya. Kalau tanpa topangan Allah. Orang kalau tidak dalam bahaya itu, oh merasa kuat, merasa hebat. Tapi kalau dalam bahaya, kita terkencing-kencing kita. Ya, tuh, jangan sombong, jangan merasa kuat, teguh berdiri. Tapi percayalah pada pemeliharaan. Dia yang memelihara. Kalau bukan Tuhan yang pelihara,
habis kita. Ya, saya kan pernah kasih gambaran ya, kalau menghadapi pencobaan itu bayangkan siapa yang bisa kuat menghadapi pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan jitu itu, ya tentunya dari setan ya yang ingin menjatuhkan kita. Pencobaan-pencobaan jitu yang dari setan itu tidak mencari kehebatan ada, kekuatan ada, tidak. Yang dia cari adalah kelemahan kita. Itu yang diincar oleh setan. Bukan kekuatan kita atau kelebihan kita. Yang diincar setan adalah kelemahan kita, kedagingan kita. Nah, kalau yang diserang itu kelemahan, kedagingan, siapa yang kuat, saudara? Siapa yang kuat melawan setan? Itu loh saya selalu kasih perumpamaan. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, digoda oleh si ular, langsung jatuh, kolaps. Adam dan Hawa itu masih belum jatuh itu, tergoda sehingga jatuh. Dari belum jatuh, jatuh. Dari dicipta dalam keadaan baik, sekarang jatuh. Dari tidak bernoda, tidak bercacat, sekarang jatuh. Apalagi Anda dan saya sekarang ini. Jangan sombong. Ya tahu Adam dan Hawa aja loh masih murni-murninya itu jatuh. Kok saudara merasa saudara ini lebih canggih, lebih kuat, tahan bantingan daripada Adam dan Hawa. Ya, nah, sekali lagi ya, saya tegaskan. Jadi kalau saudara dan saya dicobai pada titik kelemahan, pertanyaannya, siapa yang bakal kuat? Saya pasti jawab, tidak seorang pun yang bakal kuat. Saudara dan saya akan hancur kalau tidak ada pemeliharaan Allah. Karena apa? Iblis selalu menyerangnya apa? Titik kelemahan. Ya, saya sedikit-sedikit sih pernah ya belajar karate, belajar silat. Ya, kalau silat tuh mungkin dari buku dan sebagainya. Atau saya ini ya, saya belajar teknik mengalahkan musuh ya. Itu dulu saya masih muda ya, sekarang ya sudah enggak. Teknik mengalahkan musuh itu salah satunya adalah mencari titik lemah dari musuh. Itu salah satu cara mengalahkan. Cari titik kelemahan. Ya, itu kalau kita sudah menemukan titik kelemahannya, kita serang di titik kelemahan, habis dia. Ya, ini teori teori ini ya bermain apa silat atau ya bela diri dan sebagainya lah. Itu cari titik lemah daripada musuh. Nah, iblis itu sudah tidak bukan hal yang asing. Dia selalu cari titik kelemahan kita untuk menjatuhkan saudara dan saya. Nah, saya tadi sudah tegaskan kan, kalau tidak ada pemeliharaan Allah, siapa yang bisa bertahan dan tetap kuat teguh? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Semua orang pasti jatuh tanpa ya pasti jatuh tanpa pemeliharaan Allah, tanpa providensianya. Jangan sombong.
Jadi kalau saudara dan saya sekarang ini terhindar dari kejatuhan, itu bukan karena Anda hebat, Anda dan saya hebat, bukan, tapi karena belas kasihan Tuhan yang memelihara Anda dan saya. Belas kasihan Tuhan, bukan karena kehebatan Anda. Luar biasa Anda. Tuhan tuh loh, biarkan sebentar aja kolaps Anda dan saya. Kita ini sedang ditopang, saudara. Ditopang. Kalau dalam keadaan ditopang itu begitu topangannya hilang, iya langsung blek gitu, jatuh, musnah. Jadi siapakah saudara dan saya yang merasa diri kita kuat? Kita ini loh dalam topang. Saya selalu ingatkan ya teman-teman teman-teman ini untuk ingat satu hal ya, bahwa kita ini kan merasa, oh saya sekarang berada di dunia yang begitu kuat dan begitu teguh dan stabil sekali dunia ini, tidak goyah. Tapi tahukah Anda, dunia yang kita ini sekarang berada ini yang teguh dan kuat tidak bergoyah ini adalah dunia yang sedang mengawang di di alam hampa, di ruang hampa. Hah? Kita sedang mengawang secara dunia ini. Sesuatu yang mengawang ini tidak stabil. Sesuatu yang mengawang ini tidak punya fondasi. Ya, sesuatu yang mengawang ini apa nanti ditendang kemana bisa lari kemana, Men- mencelat sampai hilang di alam semesta ini. Ini alam semesta ya, yang hampa ini, ya itu itu kalau ada yang kakinya sebesar dunia ditendang, dus, dunia kita mencelat kemana-mana. Itu loh, ditopang. Ini yang saya mau maksud tadi kan, ditopang. Anda dan saya ini juga ditopang. Jangan dipikir Anda ini, oh saya sudah berdiri di dunia ini, di muka bumi ini, saya bisa berdiri, berdikari. Ya, kita tidak menggambarkan Anda itu berdikari. Kita menggambarkan Anda dan saya sedang ditopang oleh Allah. Nah, ini beda sekali dengan pemikiran, oh saya berprestasi, saya sudah melakukan ini, saya sudah berjasa, saya tidak akan jatuh, saya terus. Saat berbeda dengan spirit tadi, bahwa kita ini sedang ditopang. Kalau Tuhan tidak menopang Anda dan saya, pasti kolaps. Ya. Hal yang paling ditakuti di dalam seluruh hidup manusia di dunia ini, apa yang paling ditakuti? Ini kalau sekedar berfantasi ya. Apa yang paling ditakuti seluruh makhluk di dunia ini? Yaitu apa? Kalau terjadi tabrakan planet dengan bumi kita. Tabrakan bumi kita dengan planet. Gimana, saudara? Saya pernah lihat film ya, video tabrakannya itu. Ya, ini bukan bumi kita dengan planet, bukan dengan meteor aja. Meteor itu mungkin batu sebesar rumah, ya, sedang kesasar jatuh ke bumi kita, ya, wah, dengan kecepatan ya berapa kali kecepatan suara, wah akan menubruk, meteor ini menubruk bumi kita kalau sebesar rumah, gitu, nabrak bumi kita. Saudara pikir itu, wah sebesar rumah itu ya kecil lah. Bumi kita kan buasa. Iya, tapi akibatnya.
Ya, dahsyat luar biasa. Saya lihat waktu tabrakan film tentang tabrakan planet dengan bumi ini. Waduh, gelombang api ya. Gelombangnya bukan gelombang laut, gelombang api sudah. Wah, dalam sekejap musnah semua. Sampai sekarang loh bumi kita ini tidak pernah tabrakan dengan planet lain. Tidak pernah. Sudah sejak dunia diciptakan apa ya mungkin sekitar 7.000 8.000 tahun yang lalu. Tidak pernah bumi kita ini tabrakan sampai kolaps semua. Ya ada sih yang menduga ada Pak tabrakan dengan planet atau meteor sampai banyak binatang purba yang punah. Ya contohnya kayak dinosaurus itu ditafsirkan, oh itu punah karena ada bencana alam yang sangat dahsyat. Gitu. Ya, tapi tidak pernah terjadi. Benar-benar tabrakan itu kalau terjadi, waduh, ya 3/4 bumi kita ini hangus gara-gara tabrakan dengan planet. Ada yang bilang sudah bukan 3/4, seluruh bumi kita ini permukaannya hangus gara-gara tabrakan dengan planet. Siapa yang menjaga bumi? Siapa yang mengontrol jalannya planet-planet kok? Nggak ada yang nyasar tiba-tiba. Wih, sedang dalam perjalanan menuju bumi. Ya, diprediksi, wah, kira-kira sebulan lagi planet itu tiba di bumi kita. Kira-kira kayak apa ya masyarakat di dunia ini? Kalau tahu nanti bakalnya ada planet nabrak bumi sebulan lagi. Ya sedikit berfantasi. Saya pernah lihat film-film seperti itu ya. Wah, mengerikan banget ya. Tapi tidak ada yang kebetulan ya. Tidak ada yang kebetulan. Bumi kita ini sampai hari ini tetap eksis dan tidak pernah bertabrakan dengan planet lain. Kalau meteor jatuh, ada beberapa kali meteor jatuh. Tapi kalau planet bertabrakan, tidak. Luar biasa sekali. Planet, planet di alam semesta ini ada berapa? Bintang di alam semesta ini ada berapa? Susun? Ya, itu di galaksi kita ini aja ada berapa? Belum di galaksi-galaksi lain. Waduh, bilion, triliun. Ya, tidak, tidak apa ya, tidak mampu untuk dihitung. Saking banyaknya. Makanya Tuhan tuh bilang seperti keturunan Abraham seperti pasir di laut. Siapa yang bisa ngitung jumlah pasir di laut? Lalu bintang di langit. Siapa yang bisa ngitung bintang di langit? Sampai sekarang pun orang-orang para ahli ngitung tentang planet-planet tetap tidak bisa membuat perhitungan final. Kenapa? Tiap hari ditemukan planet baru oleh penjelajah planet-planet ya. Jadi siapa yang bisa menghitung jumlah planet yang luar biasa? Tidak ada yang bisa menghitung. Makanya Tuhan bilang keturunan Abraham itu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Nah, itu menunjukkan suatu kedahsyatan daripada pemeliharaan Allah. Ya, oke. Ada yang mau tanya, ada yang mau komen, ada yang mau sharing, silakan. Kalau ada, ya saya beri kesempatan. Kurang 15 menit. Saya Ada? Bandi. Silakan Pak Yanto. Ini
saya kan belum begitu banyak memahami tentang kekristenan, dan saya belajar dan belajar terus. Terus saya nggak pernah eh, istilah kata nggak terlalu sering bertanya-tanya. Saya hanya hanya mendengar, mendengar, mendengar. Hmm. Jadi apakah ini bisa dikatakan suatu kesombongan, gitu kan? Kan di sini tadi Bapak sudah bilang mengenai kesombongan atau reform, gitu kan? Jadi eh, saya ngelihat di Komal TikTok gitu Pak Adi, eh, hati saya bertentangan dengan hati saya gitu. Kok begini gitu ya orang, apa sayanya yang salah, apa memang sayanya nggak begitu mengerti gitu. Jadi ada satu Komal yang setiap hari istilahnya eh, memberitakan tentang patung, patung, patung Maria itu. Istilahnya tiap hari itu selalu ini eh, tentang Katolik. Dan saya juga nggak begitu banyak tahu tentang Katolik. Tapi puji Tuhan saya ke eh, diarahkan Tuhan itu ya ke Pak Andi, ke Pak Budi Asali, kan, ke pendeta-pendeta yang istilahnya saya juga nggak ngerti kok bisa saya diarahkan ke reform. Dan saya sudah memahami dan sudah tahu istilahnya tentang penetapan itu, Pak. Jadi eh, suatu saat saya masuk ke dalam komal itu, saya ingin maksudnya kok kenapa harus begini sih, Dibra? Saya mau ingin gitu. Kok kenapa harus begini gitu? Harus harus istilahnya mencaci maki atau menghina sembahan orang lain gitu kan? Kan itu menurut saya itu keyakinan mereka, dan menurut saya berpikirnya kita ini hanya bisa memberitakan kalau memang kita ini apa namanya prosesan ini benar gitu kan, kita benar nih. Jadi apakah kita nggak bisa hanya sekedarkan memberitakan menurut Alkitab, nggak usah harus mencaci maki. Ah, Kak Haji, lu diam aja, lu belum ngerti apa-apa. Saya diturunin, Pak. Nah, yang ngomong itu istilahnya yang menuntun saya ke Pak Andi, yang menuntun saya ke Pak Budi As, dan yang membayar saya STT ikut teologi Alkitab itu mereka, Pak. Jadi saya ngeliat, ah, kok lu jadi sombong amat gitu. Jadi apakah dia tuh sombong, apa sayanya yang salah, apa sayanya nggak mengerti gitu, Pak. Karena kalau saya ngelihat dari belajar dari Pak Budi Asali tentang penetapan, bagaimanapun kita sampai berdarah-darah kita mencaci maki, kalau memang Allah itu sudah menetapkan seperti itu, kenapa kita harus menarik urat gitu? Kenapa kita nggak harus memberitakan sesuai dengan Alkitab loh? Kita beritakan Alkitab, oh ini salah loh. Jadi apa saya yang nggak ngerti, apa memang harusnya seperti itu, Pan? Gitu, Pan. Ya, satu pergumulan nyata dari Pak Yanto tentang ya suatu komunitas Kristen atau pergaulan Kristen yang aneh-aneh ya. Ada model A, model B, model C, seribu satu macam model kekristenan, tingkah laku kekristenan, eh, keanehan-keanehan yang kita jumpai. Ya itulah memang beberapa variasi-variasi yang ada di dalam dunia kekristenan. Alias, iya itulah menunjukkan manusia tetap manusia yang berdosa. Ya, manusia yang tidak sempurna. Manusia yang masih perlu diperbarui terus-menerus. Makanya Alkitab semboyan, Alkitab renewing.
renewing your mind, pembaharuan budimu, akal budimu harus dibarui terus-menerus, harus dikoreksi, harus ditegur, diingatkan, diinsyafkan. Ya itu, seperti tadi belajar rendah hati. Ini ya termasuk teguran renewing your mind ini. Orang reform pun tidak luput daripada kesalahan dan kekurangan. Makanya saya juga tidak setuju kalau orang itu sudah jadi reform merasa diri sempurna. Itu tambah sesat. Kenapa? Karena orang jadi reform itu malah tambah menyadari kebobrokan diri, menyadari ketidaklayakan diri. Kok malah tambah arogan, tambah sombong. Ya, salah kaprah itu reformnya itu salah kaprah, salah arah. Kalau orang Jawa salah kedaden. Nah, ini yang seharusnya kita renungkan baik-baik ya. Jadi ya enggak apa-apa, Pak Yanto. Kalau kita ketemu orang-orang sombong itu yang bergaya ini, bergaya itu, ya, ya itulah bukti bahwa manusia tidak sempurna. Itulah bukti bahwa manusia seringkali merasa diri sudah hebat dan luar biasa. Padahal kelas nol. Ya, sama. Saya dulu juga masuk di ini ya, di asrama sekolah teologi ya. Saya kan tinggalnya di asrama. Jadi kalau masuk sekolah teologi itu harus tinggal di asrama. Saya itu waktu tinggal di asrama sekolah teologi itu saya merasa, aduh dunia ini nanti yang akan saya temui itu dunia malaikat-malaikat. Bayangkan ini semua calon hamba-hamba Tuhan yang saya temui ini. Wah, kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, saling menolong, ya, saling mengasihi, ya pokoknya, wah dunia rohani yang ya pasti dahsyat lah karena ini kumpulan hamba-hamba Tuhan, persiapan untuk hamba-hamba Tuhan. Tahu apa yang saya hadapi? Waduh, saya kaget di hari pertama saya masuk kampus. Ketemu orang-orang sombong-sombong lalu mengata-ngatai saya, ya, ya, apa dengan gaya-gaya seperti sok bener, sok hebat, sok suci. Saya sampai ini orang-orang ini apa nggak salah masuk ya? Ini masuk di asrama sekolah teologi kok orang-orangnya model begini ya. Ah, saya baru sadar ya. Ya, dulu saya itu masih banyak bermimpi tentang kekristenan yang ideal, yang sempurna, yang tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, ya, tidak ada kebobrokan, tidak ada kemunafikan, semua serba tulus, murni, suci, bersih, ya, tidak munafik dan sebagainya. Ternyata itu cuma mimpi. Yang saya hadapi justru sebaliknya. Orang-orang yang sombong, merasa diri paling benar. Ya, sok menghakimi, suka menghakimi, ya, menyalah-nyalahkan orang. Apa, macam-macam lah. Pokoknya ternyata asrama di sekolah teologi itu malah banyak setan-setan. Ini saya bukan mau menjelekkan asrama sekolah teologi, enggak.
ini maksudnya justru di tempat persiapan hamba Tuhan, setan bekerja makin giat luar biasa. Ini termasuk paradoks ya. Di tempat persiapan hamba Tuhan, justru dapat serangan setan luar biasa. Itu yang saya alami. Dan akhirnya saya justru sadar ya, dibentuk dengan suasana seperti itu. Saya harus istilahnya terus refleksi diri saya. Saya itu sebetulnya juga tidak lebih baik dari mereka. Dari orang-orang yang saya pandang munafik, sombong, suka menghakimi. Saya tidak lebih baik dari mereka. Wah, itu pelajarannya. Pelajaran yang justru saya tidak dapat kalau saya ketemu hanya orang-orang yang rendah hati, ya orang-orang yang tulus, ya orang-orang yang mengasihi, yang tidak munafik. Loh, saya justru justru tidak apa ya, tidak ada tantangan kalau saya menghadapi hal-hal yang semuanya serba nyaman dan serba enak itu. Tidak ada tantangan, justru. Tidak ada ujian juga. Justru menghadapi kayak gitu-gitu itu ujian, ujian bagi kita. Untuk kita mau dinaikkan kelas. Benar. Sampai saya protes loh. Sampai saya protes sama seorang dosen waktu itu. Kok gini ya? Sekolah Alkitab itu ya, sekolah teologi itu kok gini? Kok ternyata banyak setan-setan yang berkeliaran di sini. Ya. Tapi dosennya rendah hati ya. Dosennya bilang, wah yang Anda nilai itu tidak salah. Memang itu seperti itu. Jadi kita memang harus ya menyadari ya inilah tantangan kehidupan kita. Kita bagaimana menghadapi seperti itu? Kita mau ikut ikut arus atau kita tetap mau belajar bersandar pada Tuhan? Wah, itu saya dapat. Benar. Gitu Pak Yanto. Ya, terima kasih Pak Andi. Iya, Ya, Gimana? kadang-kadang saya juga gini kan, namanya saya kan istilahnya baru ya Tuhan. betul. Eh, terus saya baru baru ngomong tentang ini. Eh, istilahnya tentang kasih lah kan, yang sampai menyatakan ampunilah dia karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Wah, kaji lu nggak usah ngomong apa-apa dah lu belajar aja dulu. Ya udah saya diam aja. Saya diam aja udah. Ya udahlah Iya, katanya saya bilang. Memang saya perlu banyak belajar dan belajar. iya, betul, betul. Itu reaksi yang betul, ya. Memang kita. Ya Oke, itu terima orang kasih. orang orang Kristen dari Ya, kecil gitu Pak. Yang seharusnya mereka itu membimbing saya, mengasih penerangan saya, bukan memutuskan saya, ah lu kaji. Nah, itu kayaknya, aduh kok bisa begitu ya? ya, ya, oke lah. Ya, kita harus mendoakan orang-orang. Baik, Pak Liman, silakan. Ya, apa yang dicitrakan Pak Kaji itu memang sudah saya anukan Pak. Kan saya orangnya enggak seperti mungkin Pak Kaji sudah menyerah. Aku bilang kalian-kalian itu terlalu apa itu sombong ya. Memang saya bukan membela Katolik, tapi cara-cara cara-cara seperti itu kok saya tidak setuju ya. Mengatakan botol apa tolol, katanya dia mereka mereka dulu mencaci kita ya nggak peduli kalau dia mencaci mereka dulu ya nggak usah lah dengan cara mereka, kita aku nggak tahu ikut Pak, tapi sudah sempat saya sudah apa sudah memang sudah ketularan kata-katanya tuh
nggak nggak direm gitu maksudnya itu nggak senang saya itu nggak setuju dengan cara cara seperti itu nggak senang makanya saya nggak seberapa masuk itu tapi nggak pernah saya diturunkan apa enggak saya tapi tetap saya katakan nggak setuju cara itu Pak. Ya. Saya tanyakan Pak Andi itu masalah kepercayaan diri sendiri Pak Andi ya. Hmm. Eh, memang kelihatannya bertentangan dengan kesombongan Pak ya. Tapi kalau kalau kita membuat sesuatu hal, misalnya kita ini dalam dunia bisnis semuanya Pak ya, kalau saya juga dalam usaha. Kalau kita tidak percaya pada diri sendiri juga kan nggak bisa Pak ya kita lakukannya. Maksud kita punya planning kan. Oh ini mau gini apa kita punya keyakinan Pak apakah itu salah apa enggak Pak bahwa kita punya satu satu apa ya satu apa ya katakan apa ya satu Confidence. Confidence. opidana iya gitu apa salah itu Pak Dik gitu Pak terima kasih Pak Dik. Ya, baik. Ya, sebetulnya bukan lalu kalau tidak percaya diri lalu jadi minder. Ya, Di- maksudnya begini. Jadi ini jangan sampai salah paham ya. Lalu kita ini jadi orang yang selalu minder, lalu nggak berani tampil ya. Lalu sudahlah saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Jadi suruh ngajar ya nggak bisa apa-apa, suruh nanti apa bersaksi ya nggak bisa apa-apa ya. Jadi nah orang yang seperti ini justru orang yang tidak percaya pada pemeliharaan Allah. Jadi poin poinnya kan bukan saya jangan mengandalkan diri saya sendiri, tapi saya mengandalkan Tuhan yang menyertai saya. Lah justru itu kekuatan yang hebat. Kalau Tuhan menyertai, ya seperti Rasul Paulus bilang, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Loh itu confidence yang luar biasa. Tapi bukan mengandalkan diri sendiri. Itu karena Tuhan beserta. Ya, jadi kalau dunia bisnis ya ya kita jual produk ya harus kita benar-benar ini ya promosikan produk ini sesuai dengan kualitasnya, bukan sombong ini tapi juga tidak boleh menipu ya. Kalau memang barangnya ada kelemahan, lalu kita tutup-tutupi, lalu wah kita hanya pamerkan yang unggul-unggulnya, nah itu penipuan. Ya, menurut saya apa adanya, keunggulannya di mana, kelemahannya di mana. Saya senang kalau ada orang promosi suatu barang ya, dia bilang ini keunggulan di sini, ini kelemahannya di sini, ini kelebihannya apa. Nah, itu bagus. Ya, kita itu sebagai pelanggan bisa memilih yang yang menurut yang kita mau sesuai dengan kriterianya gitu. Silakan Pak McLay tadi sudah angkat tangan. Masih bisa Pak ya, Ya, Andi. sudah jam 10 lebih tapi masih ada toleransi lah ya. Pak Andi, saya ada pertanyaan memang. Ketika kita ditanya ya Pak, mengenai tentang penebusan penebusan kita oleh darah Kristus. Apakah kalau kita menyatakan seperti ini, saya orang tidak layak menerima penebusan Kristus, saya eh, tidak seharusnya menerima. Apakah itu sebenarnya lebih kepada pernyataan menantang ya? Karena Kristus sudah mati sama dia, terus dia mau ngomong, saya tidak layak ditebus sama Kristus. Saya saya orang berdosa. Darah Kristus tidak bisa menyelesaikan dosa saya. Nah, sebaliknya, di satu sisi, orang dunia melihat ini suatu kesombongan rohani. Kalau kita menyatakan, saya orang berdosa yang telah ditebus Tuhan Yesus. Saya menyatakan Kristus telah mati bagi saya. Tuhan Yesus telah mengambil dosa-dosa saya sehingga saya mendapat jaminan.
dari sisi mata orang dunia, ini orang dianggap sombong sekali. Tapi kalau dari sisi kerohanian, ini semacam deklarasi bahwa Tuhan Yesus sebagai the Savior, Pak, Juru Selamat. Menurut Bapak, saya hanya melihat minta pencerahan dari Bapak. Menurut Bapak, dari dua state dari pendapat ini, bagaimana menurut Bapak? Karena dari satu sisi Tuhan Yesus itu mampu menebus dosa, tapi dia sepertinya menantang dosanya terlalu besar sehingga Tuhan Yesus tidak bisa membayar dosanya. Di satu Ya, sisi, satu orang lagi menyatakan saya ditebus, dosa saya dibayar lunas oleh darah Yesus. Itu maksud saya Pak, untuk pohon pencerahan Pak Andi. ya, ya, memang itu bisa ambigu ya di situ ya. Dan orang dunia tidak mengerti dan tidak memahami yang namanya kehancuran keakuan itu, mereka tidak mengerti. Ya, ada orang yang merasa dosanya terlalu besar sehingga dia juga merasa Kristus Kristus pun tidak mampu untuk membereskan dosanya, saking besarnya dosanya, yaitu itu juga suatu kesombongan justru ya, karena karena menganggap pengorbanan Kristus tidak cukup untuk bisa membereskan segala dosanya dia. Ya, lalu dia menolak atau dia merasa Kristus pun tidak sanggup menolong saya. Ya itu juga kesombongan. Orang yang benar adalah orang yang betul-betul sadar dirinya tidak berdaya. Dan dia sadar juga penolong satu-satunya tidak ada yang lain kecuali Kristus. Nah, apakah ini juga disebut sebagai kesombongan menurut orang dunia karena merasa dia dia kok layak menerima anugerah Kristus itu, ya, merasa merasa pantas untuk menerima itu. Justru kita ini tidak pantas kok merasa pantas. Kita ini sudah hopeless. Di mana saya merasa diri saya pantas? Ya tidak pantas, ya. Tapi tapi yang bisa memberi solusi terhadap keadaan saya yang hopeless ini itu hanya Kristus. Ya, jadi kesalahpahaman seperti ini ya tidak akan dimengerti oleh orang yang tidak pernah menerima Yesus. Tidak akan mengerti mereka. Karena ini nilai rohani ya yang hanya bisa dipahami kalau orang itu sudah disentuh Roh Kudus, hatinya dihancurkan, menyadari dosa dan ketidaklayakannya, dan hanya melalui Kristus satu-satunya juru selamat. Dialah Allah yang menjadi manusia, yang mau mengorbankan dirinya bagi kita semua, menggantikan kita semua. Yaitu itu sudah prinsip yang sangat mendasar. Ya, demikian Pak. Terima kasih Pak Andi pencerahannya. Ya, puji Tuhan. Oke, ini sudah jam 10 lebih. Kita harus off. Selamat berkarya dan sampai jumpa di hari Kamis yang akan datang. Hari Selasa dan hari Rabu ada kuliah ya, ST beda. Oke, kita akan tutup dalam doa. Saya boleh minta Pak McLean sekalian tutup doa buat kita semua. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas, kami kembali lagi disegarkan oleh firman-Mu Tuhan untuk menyegarkan jiwa kami, memberikan makanan. Sekali lagi kami Tuhan untuk kembali merefleksi diri kami adalah orang berdosa Tuhan. Biarlah Tuhan jaga hati kami Tuhan untuk kami meletakkannya di dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jangan kami menjadi kesombongan ketika kami memiliki semua pengetahuan
tentang firman, pengetahuan tentang teologi, tapi Tuhan membuat kami biarlah semakin bergetar. Karena kami Tuhan tetap orang berdosa. Pimpin kami Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, berkati Pendeta Andi untuk pelayanan dan juga teman-teman di sini. Sertai kami Bapa dan ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Mekle. Terima kasih buat semua Terima teman-teman. kasih Pak Andi.